Halo, hai Depra Lovers. Kali ini kembali lagi bersama dengan Kak Marta dalam segmen Ups, Undira Peduli Sehat. Dan di samping Kak Marta sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Jayapura, yaitu Bapak Dr. Igede Endah Narendra, spesialis telinga, hidung, tenggorokan, dan juga bedah kepala leher. Iya. Wah, kalau dilihat dari spesialisnya, sebetulnya apa yang membuat Bapak untuk kepingin mendalami, mencari spesialis THT dan BKL ini? Oke. Baik, sebenarnya kenapa saya memilih spesialisasi THT BKL atau telinga hidung tenggorok bedah kepala leher itu tidak langsung dari awal sebenarnya. Mbak Marta ya, awalnya memang setelah saya tamat dokter umum, saya itu pengalaman bekerja sebagai dokter umum di emergency atau di UGD selama sekitar 3 tahun. Nah, di sana terus dalam perjalanannya saya mulai nih merasa saya kok tipe dokter yang nggak suka di telepon pagi-pagi subuh-subuh emergency gitu. Emergency call ya. Emergency call itu. Tapi prinsipnya saya itu suka tindakan. Saya itu suka tindakan operasi, bedah, jahit, penjahitan, rawat luka dan segala macam. Nah, dalam perjalanan itu saya berpikir spesialisasi apa ya yang tetap ada tindakannya, operasi pembedahan dan segala macam, tapi tidak terlalu banyak emergensinya juga. Wah. Mulai nih cari-cari. Oh, ternyata ada bidang THT yang bisa dibilang mungkin emergensinya tidak terlalu banyak, tapi tetap ada pembedahannya juga, ada operasinya juga. Wah, Jadi memutuskan untuk memilih spesialisasi THT. THT. Iya. Dan kalau Kak Marta boleh tahu, kasusnya berarti emang jarang orang mengalami masalah dalam THT itu ya Pak ya? Dalam bidang emergensi ya maksudnya. Emergency Oke. ya. Nah, itu kan pemikiran awalnya nih dari awal, tapi ternyata setelah menyelami, setelah belajar, ternyata lumayan juga emergensinya. Sebagai contoh, tiba-tiba ada mimisan nih. Mimisannya nggak bisa berhenti sendiri, banyak, masif, profuse, Iya, harus ke UGD. Mau nggak mau, harus menangani. harus datang jam berapapun itu. Iya. Yang berikutnya, misalnya ada benda asing nih di saluran nafas. Iya. Mau nggak mau juga, kalau itu kan berpacu dengan waktu, itu Iya, nggak bisa betul. tunda, ya harus datang juga. Habis itu ya sumbatan jalan nafas juga perlu tracheostomi dan segala macam juga harus datang. Ya jadi memang tetap ada segmen emergensinya, tapi mungkin tidak sebanyak yang spesialisasi bedah yang lain. Jadi kayak gitu. Oke. Wah, jadi sepertinya salah nyemplung ya, Pak. Ternyata dengan ekspektasi mudah dan ya jarang ada emergency calls, ternyata di balik itu yang kita Ada tidak juga. ketahui ada aja. Ada aja. Iya, Ada aja. ada aja. Jadi kali ini kita akan membahas yang sesuai dengan spesialisnya Bapak juga, yaitu mendengkur antara gangguan tidur atau tanda bahaya kesehatan. Nah, Oke. Mendengkur yang ngorok ya. Oke. iya. Sebetulnya mendengkur itu berbahaya atau itu merupakan kode dari tubuh kita bahwa tubuh kita itu sedang tidak baik-baik saja, Dok. Oke. Jadi gini ya Kak Marta ya, mungkin saya mulai dari kenapa sih kita mendengkur? Iya. Ya mungkin dari sana dulu ya. Oke. Sebenarnya mendengkur atau ngorok itu kenapa sih kita itu bisa mendengkur atau mengorok? Itu prinsipnya adalah pasti adanya sumbatan atau tidak lancarnya saluran nafas atas kita. Ya, di mana sih saluran nafas atas kita itu? Itu mulai dari hidung, kondisi di belakang hidung, langit mulut kita, rongga tenggorok kita, lidah kita, sampai ada daerah yang namanya epiglottis, itu di atasnya pita suara. Itu pasti ada sumbatan di track itu, di saluran itu. Karena ada sumbatan itu, makalah kita menjadi mendengkur ya. pada saat tidur. Mungkin nanti juga ada pertanyaan, kenapa kalau gitu pada saat tidur aja muncul gitu ya? Kenapa kalau pada saat bangun kok enggak ya? Kenapa pada saat tidur? Karena pada saat tidur itu otot-otot kita kan lebih lemes. Ya, jadi pertama sudah ada kondisi sumbatan tersebut,
Tapi karena otot-otot di sekitar organ-organ tersebut juga lemes, makinlah dia tertutup. Maka terjadilah mendengkur. Adanya ada aliran di saluran nafas atas kita yang tidak lancar, dilalui oleh udara pernafasan, terjadilah mendengkur atau vibrasi dia di sana. Nah, itu merupakan kode berbahaya atau itu adalah hal yang wajar atau ya normal? Oke, bisa saya bilang pada kondisi ini saya straightforward aja, mendengkur atau mengorok itu tidak normal. Tidak boleh kita sekarang tidak bisa menormalisasi kondisi mendengkur atau mengorok itu. Pasti ada masalah di jalan nafas atas kita, pasti ada sumbatan. Kan bahwa bisa saya bilang bahwa ngorok atau mendengkur itu sesuatu kondisi tubuh yang atau suatu kondisi kesehatan yang tidak normal. Kalau Marta penasaran nih, sebetulnya gejala penyakit apa saja yang bisa diberikan kode dari terjadinya mendengkur itu? Oke, ya. Jadi sebenarnya bisa dibilang bahwa mendengkur ini bisa menjadi cikal bakal atau sumber dari kondisi-kondisi penyakit yang lainnya, Kak Marta. Karena dengan tubuh kita mendengkur atau kita mengorok itu nanti bisa, ini dari beberapa penelitian ya, dari jurnal studinya itu sudah ada, meningkatkan risiko gangguan pembuluh darah dan kardiovaskular atau sistem jantung. Jadi dengan mendengkur itu pada secara umum pada orang dewasa biasanya itu bisa meningkatkan risiko terjadinya stroke, terjadinya hipertensi, terjadinya gangguan jantung karena problem di pembuluh darah. Jadi kayak gitu. Nah, untuk pada anak-anak, untuk pada anak-anak dengan anak-anak itu mendengkur atau mengorok kan pasti akan mengalami gangguan kualitas tidur. Nah, itu juga ternyata banyak implikasinya. Ya, terjadi misalnya dengan anak itu mendengkur atau mengorok pasti kualitas tidur itu tidak baik. Ya, efeknya apa? Maka di saat dia daytime atau saat dia beraktivitas itu di sekolah fokus lah, kita biasanya seringkali mengalami gangguan fokus. Itu dilihat dari prestasi belajarnya mulai menurun, sering ngantuk pada saat waktu belajar. Anak itu sering sekali jadi moody, cranky. Ya, pada beberapa kasus juga bisa mengalami gangguan pertumbuhan. Jadi kurva pertumbuhannya sudah mulai nggak harusnya kurva itu kan kayak gini. Dia pada saat mengalami kualitas tidur dia kurvanya sudah mulai melandai. Jadi kayak gitu pada anak-anak biasanya. Dan sering sekali juga memang pada anak-anak juga pada usianya harusnya sudah tidak ngompol tapi sering ngompol. Mungkin ada ngorok, sering ngompol, berarti tandanya bahwa kualitas tidurnya sudah terganggu. Makanya itu memang perlu penanganan yang lebih lanjut. Jadi sebenarnya banyak sekali implikasi klinis dan implikasi medisnya. Makanya kembali lagi, apakah normal ngorok atau mendengkur? Bisa saya pastikan itu tidak normal, dan itu merupakan suatu sinyal bahwa itu perlu ada nggak baik-baik saja dan memang perlu penanganan lebih lanjut. Gitu. Kadang kan ya di dunia ataupun di masyarakat itu sendiri ya, kadang kalau kita mendengkur, oh berarti lelap tidurnya. Ya kan dibalikkan ya. Kalau di dunia medis kan itu dianggap sebagai hal yang bisa memberikan efek yang berbahaya ke depannya. Kalau di masyarakat luas, kita kadang mungkin saat ini Kak Marta pun masih kalau dia ngorok, oh berarti lelap. Jadi tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut. Ya seakan-akan itu tidak ada masalah. Nah, mungkin Bapak adakah yang mau disampaikan mengenai sebetulnya pola pikir seperti apa yang harus kita tanamkan di masyarakat? Oke, yang pertama yang paling utama adalah jika memang di kita sendiri atau keluarga kita, relasi kita itu mendengkur atau mengorok pada saat tidur, kembali lagi itu sebaiknya sudah mulai menjadi suatu kewaspadaan. Ya, tidak bisa kita lagi menormalisasi namanya mendengkur atau mengorok karena itu memang merupakan sebagai suatu tanda sinyal adanya kondisi tertentu. Dan kembali lagi memang sering sekali di masyarakat kalau pada saat saya bertemu pasien, kemudian saya tanyakan tidurnya ngorok, oh ya pada saat kecapean, lelah. Oh ini tandanya lelah. Itu sebenarnya mitos.
Mitos. Ya, atau mungkin kembali lagi itu suatu excuse ya, mungkin dari masyarakat, dari pasien, atau menormalisasi bahwa karena capek banget nih, lelap banget nih sampai tidurnya ngorok. Nah, kembali lagi tadi yang saya sampaikan di awal, kenapa sih kita mendengkur, ya. kenapa sih kita mengorok, itu rata-rata sih memang nggak adanya sumbatan, itu prinsipnya. Adanya sumbatan di jalan nafas atas kita yang menyebabkan aliran udaranya pada saat tidur itu tidak lancar, mengalami turbulensi, mengalami vibrasi ke organ-organ sekitarnya, maka muncullah mendengkur. Jadi sebenarnya kalau lelap atau segala macam itu mendengkur itu bukan merupakan suatu tanda yang seperti itu sih. Iya. Jadi kayak gitu. Oke, dan Kak Marta juga pernah melihat contoh kasus nih ya. Ya. Ada teman ataupun ya keluarganya Kak Marta sendiri bahkan ya tertidur sepertinya lelap banget, dia mendengkur. Tapi satu ketika ada masanya dia seperti hilang napas. Kayak dia ada jeda sekian sekonnya ya, detiknya. Jadi jeda itu kadang dia terbangun okay. dan kadang dia melanjutkan lagi tidurnya. Nah, itu sebenarnya hal yang wajar atau perlu kita waspada? Oke. Ya, begini Kak Marta. Dari ilustrasi kondisi tadi itu sepertinya sudah mengalami mendengkur atau mengorok yang sudah mengarah ke arah sleep apnea. Ya, obstructive sleep apnea. Jadi sudah ada henti nafas pada saat tidur. Ya, di mana itu merupakan suatu kelanjutan dari kewaspadaan terhadap kondisi mengorok dan mendengkur. Ya, jadi kenapa terjadi hal seperti itu? Kembali lagi di dasar kenapa orang mendengkur itu kan pasti ada sumbatan kembali lagi di jalan nafasnya, di saluran nafas atasnya, di mana kita bernafas secara fisiologis, secara natural itu kan via hidungnya, ya Mata ya, karena di hidung itu udara disaring, udara dilembabkan, udara itu diatur suhunya semantap mungkin agar bisa diterima oleh paru-paru. Nah, jika terjadi sumbatan di kondisi tersebut, jadi bisa dibilang bahwa udara yang kita hirup itu nggak bisa 100%. Sedangkan otak itu perlunya 100%. Nah, jadi oksigen, jadi kayak gitu ya. Nah, otak kita itu pinter. Ya, jadi jika kita tidak mendapatkan 100%, otak itu akan mencari beberapa cara gimana caranya saya biar dapat 100%. Jadi biasanya pada orang mengorok atau mendengkur atau adanya sumbatan di jalan saluran nafas atas itu pasti keseringan agak kebuka mulutnya pada saat tidur. Nganga ya. Ya, tujuannya biar nafas lebih banyak, lebih banyak ya. Itu yang terjadi. Nah, jika udah nafas lewat hidung tidak bisa, mulutnya terbuka dan muncul ngorok, tetap masih belum sampai 100%. Karena bikin turun dia saturasinya, yang nggak, episode tadi dibilang nggak nafas sekitar 10 detik itu, otak kita pintar juga. Jadi dibangunkanlah kita sama otak. Disuruh bangun, entah melalui mimpi, mungkin mimpi jatuh atau mimpi terjun dari mana, kan pernah kayak gitu ya. Pernah, Kak Marta pun pernah ngerasakan. Iya, jadi kebangun. Dan pada saat itu bisa terengah-engah langsung. Karena memang pada saat itu otak kita tuh kekurangan oksigen sampai turun levelnya, makanya kita bangun. Udah sadar baik, udah kembali ke 100% oksigennya, tidur lagi. Dan itu bisa berulang. Nah, jika sudah terjadi hal tersebut, itu sudah nggak bisa dimain-main lagi. Nggak mata, memang itu perlu penanganan lebih lanjut untuk mencari penyebab. Kalau biasanya adakah pasien yang berkunjung dengan kasus yang seperti tadi? Ya, itu lumayan banyak sekarang ya. Kembali lagi sekarang awareness atau kesadaran masyarakat itu tentang kesehatan itu sudah mulai bagus sekali. Mungkin pengaruh media sosial dan segala macam ya. Yang awalnya banyak yang menormalisasi ngorok, dan juga sekarang sudah dengan banyak akses di media sosial dan segala macam. Oh, ternyata ngorok itu bahaya, boleh. Sudah banyak periksa hanya untuk konsultasi tentang kondisi kesehatan mengorok. Karena uniknya juga tentang ngorok ini bukan masalah kesehatan si pasien aja yang jadi permasalahan, Mbak Marta. Pasangan sosial juga. Karena kan ya kalau pasangannya ngorok otomatis tidurnya keganggu juga kan. Benar. Jadi sering sekali juga ada yang didorong karena si pasien kalau memang masih belum ke arah sleep apnea, henti nafas itu ngorok ya
beliau tidak sadar, mereka tidak sadar. Yang komplain itu pasangannya. Iya betul. Dia nggak bisa tidur dok, jadi gini. Jadi ya diperiksakan. Makanya kalau saya tanya ke pasien konseling dan segala macam, saya tanya kata teman tidurnya, ngorok nggak? Iya dok, ngorok. Kalau saya tanya pasien ngorok nggak, pasien dengan lantang bilang tidak. Iya, kadang nggak tahu. Betul juga. Jadi ya kadang Jadi mungkin gitu. memicu pertengkaran rumah tangga juga ya. Ada konflik internal jadi. Waduh, Jadi itu bahaya juga sebenarnya. Dok, iya, itu banyak yang perlu kita pertimbangkan. Jadi kayak gitu. Makanya sekarang itu udah banyak yang datang tentang kondisi mengorok ini, konsultasi di manakah sumber penyebabnya, bagaimanakah tata laksanaannya segala macam, banyak yang sudah mulai aware atau concern dengan kondisi mengorok ini. Untuk tes-tesnya, Oke. nah misalnya itu tahap yang normal saja, tahap yang berbahaya, itu seperti apa dok biasanya? Oke. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang ngorok, sudah mulai mengalami gangguan tidur dan segala macam, ini sebenarnya multidisiplin. Jadi bukan hanya THT aja. Iya. Bahkan banyak juga sekarang kembali lagi awareness masyarakat sudah meningkat, awareness teman-teman sejawat juga sudah meningkat. Jadi mungkin banyak pasien itu yang datang dengan gejala hilirnya dulu. Sebagai contoh, pasien datang dengan keluhan hipertensi, dikontrol dengan obat kok tidak perbaikan, atau pasien juga ada gangguan irama jantung. Habis itu pasien juga mungkin anak-anak dengan batuk pilek berulang, kok nggak membaik. Setelah mungkin datang ke awalnya ke dokter jantung mengarahkan, ini kok ini kayaknya gangguan tidur nih masalahnya nih, dari ngorok ini masalahnya. Anak-anak juga cukup sering, teman-teman sejawat dari dokter anak juga banyak meminta orang tua pasien untuk coba mengkonsultasikan pasiennya ke dokter EHT. Ditanya, ini soalnya batuk pileknya berulang banget nih, tidurnya ngorok, dalam kondisi sehat pun ngorok. Wah. Coba dilihat nih, kok ngompol nih, terus nih padahal udah seharusnya seusia tidak ngompol nih. Kok kurva pertumbuhannya tadi kok udah mulai nggak bagus, padahal makannya bagus. Habis itu nggak lagi sakit yang berat, kenapa? Dicek, tidurnya ngorok. Oh ya, dikonsulkan. Jadi sebenarnya multidisiplin. Bahkan jadi nggak langsung datang ke saya, dok saya ngorok nggak. Kadang dari sampingan, saya rekomendasi dari dokter ini dok, saya diminta ke dokter karena saya ini kemungkinan kondisi kesehatan saya datangnya dari gangguan tidur karena saya ngorok ini. Jadi itu. Nah, ya yang datang direct langsung pun juga ada. Jadi di sana kita evaluasi masalahnya di mana. Apakah kembali di saluran jalan nafas atas itu, nanti kita bisa lakukan pemeriksaan. Apakah dengan menggunakan kamera, kita lihat endoskopi, kita evaluasi, di mana ada pembengkakan atau ada sumbatannya. Ada beberapa tes juga, sleep test dan segala macam. Jadi kayak gitu. Jadi selain sumbatan, nah kalau sumbatan itu kan juga sebenarnya kalau kita bayangkan, analogikan saluran nafas atas kita sebagai pipa, di mana kalau organ THT itu organ di dalam pipanya itu yang menyumbat. Nah ternyata ada faktor juga dari organ yang di luar pipa yang nekan pipanya, jadi dia nyempit. Kebayang ya? Kebayang. Ya, jadi itu juga perlu kita evaluasi. Organ luar pipa itu apa sih yang ini biasanya sih? Kegemukan. Obesitas. Ya, jadi karena obesitas itu kan pasti ada deposit lemak yang lumayan di daerah longga, leher dan segala macam. Itu bisa neken. Nah, jadi kita lihat kadang-kadang pada hal yang simpel kita nggak terlalu agresif bilang operasi dan segala macam penanganan. Kadang kita minta coba perbaiki lifestyle. Kalau memang misalnya merokok, di stop merokok, alkohol dikurangi alkohol, dan coba diet. Itu biasanya juga ada perbaikan. Dan hal yang menarik juga, ternyata ada studi nih, ada jurnal mengatakan bahwa hubungan antara ngorok, mendengkur, sleep apnea, sama obesitas itu ternyata kayak lingkaran setan. Saling bertautan. Bertautan. Jadi ternyata orang yang dengan gangguan tidur tidak berkualitas itu cenderung itu ada perubahan hormonal di tubuhnya yang menyebabkan mereka itu akan selalu lapar. Gampang lapar. Kalau lapar kan makan agak berlebih. Makanya kan bikin meningkat berat badan, obes lah kita bilangnya, meningkat obesitas. Obesitas itu bikin ngorok lagi. Iya benar. Jadi kayak muter-muter ya. Iya. Ya jadi kayak gitu. Karena juga banyak juga beberapa pasien saya ajak konsultasi, konseling. Kok susah banget ya dok ya saya menurunkan berat badan.
Nah itu saya bilang, gara-gara gitu ya Dok ya. Jadi pada kondisi itu kita identifikasi masalahnya di mana, sambil kita atasi mengoroknya kalau memang ada organ sumbatan di dalam. Nah dia setelah itu teratasi, tidur lebih enak, dia bisa mengontrol berat badannya. Jadi tidak mudah sebenarnya berbicara sama orang yang mengalami ngorok, mendengkur, sleep apnea. Kita lihat bahwa berat badannya berlebih, diet nih. Obatnya diet, tidak semudah itu. Iya, betul. Karena dia ada problem yang belum selesai di kondisi sumbatan jalan nafas yang di bagian dalamnya itu. Jadi harus simultan jalannya semua. Iya. Biar sama-sama. Kalau kita suruh diet aja tapi kita tidak perbaiki masalah yang tadi yang sumbatannya itu, akan susah Terus sekali berulang, ya. untuk mengurangi berat badan, jadi kayak gitu. Oke, jadi sebetulnya mungkin dibutuhkan deep sleep ya. Deep sleep, benar. Iya. Benar, deep sleep. Oke. Kak Marta sering mendengar Yes. di istilah-istilah ini. Jadi jam tidur itu betul-betul berpengaruh terhadap kita dan juga kesehatan kita. Ya. Jadi kalau Kak Marta ingin tahu seperti apa solusi yang kita dapatkan saat kita mungkin bertanya kepada dokter spesialis mengenai gimana cara mengurangi ngorok itu ya. Oke. Ya, simpelnya seperti itu sih Pak ya. Ya. Dan kalau memang ada yang mungkin itu sudah terlanjur parah dan ya mungkin itu ternyata tanda-tanda dari penyakit yang lebih serius lainnya, itu seperti apa penanganan yang diberikan? Oke. Kembali lagi, penanganan untuk ngorok atau mendengkur ini tidak bisa kayak kita mengobati sakit tenggorokan. Ya, kalau sakit tenggorokan ada keluhan, kondisinya ini kita obati sakit tenggorokannya itu beres, sembuh outcome-nya. Jadi untuk ngorok itu memang kembali lagi kita perlu evaluasi, karena kembali lagi sumber penyebab kita memang idealnya harus mengatasi sumber penyebab dari ngoroknya. Tahu sumber penyebab ngorok dari pemeriksaan yang lengkap. Ya, karena kembali lagi tadi yang di awal, kenapa sih kita ngorok itu, kita harus pahami dulu konsep bahwa memang adanya sumbatan di saluran nafas atas kita. Ya, nah sumbatannya itu harus kita identifikasi. Karena permasalahannya itu bisa banyak, Marta. Pertama dari hidung memegang 50% tracknya itu. Ya. Jadi di hidung itu harus kita identifikasi apakah ada kondisi peradangan kronis di hidungnya seperti pada pasien yang alergi dan sinusitis. Oke. Ya. Yang kedua, apakah ada faktor anatomi, sekat hidungnya bengkok. Oke. Habis itu ya mungkin juga apakah ada polip, ada tumor dan segala macam di rongga hidung. Yang menyebabkan sumbatan. Itu perlu kita evaluasi. Mundur ke belakang ke daerah yang namanya adenoid di hidung belakang, itu apakah ada yang namanya amandel yang masih bersisa di sana, yang namanya adenoid. Turun ke bawah, apakah langit-langit kita itu patensinya normal atau kolaps atau tidak. Turun ke bawah lagi, bagaimanakah besar amandel kita. Yang berikutnya lagi turun ke bawah, bagaimanakah lidah kita. Apakah normal, apakah besar atau segala macam, karena memang ada kondisi pasien atau orang itu yang terlahir dengan lidahnya ukurannya besar. Turun lagi, bagaimanakah epiglottis kita. Itu yang jadi itu harus kita identifikasi di mana letak permasalahannya. Setelah itu kita tahu, baru kita harus tangani. Nah kembali lagi, dan juga ada juga faktor anatomi dari rahang, apakah rahangnya itu ada terlalu mundur yang sampai menekan saluran nafas itu juga bisa kita cek. Jadi kok bisa dibilang bagaimana sih penata laksanaan mengorok atau mendengkur itu tergantung dari penyebab yang itu didapatkan dari pemeriksaan yang spesifik yang dari spesifik pasien itu pasien sendiri. Itu. Jadi nggak bisa pasien A, B, C itu penanganannya untuk ngorok sama. Iya benar. Jadi tergantung dari permasalahannya. Iya betul. Karena di lingkungan Kak Marta sudah ada yang mungkin mencari solusi mengenai ngoroknya nih. Terus dicek seperti amandelnya cukup besar. Dan terjadi operasi amandel. Tapi setelah sekian bulan kembali lagi ngoroknya. Nah, itu sebetulnya di mana permasalahannya? Nah, itu memang yang kita perlukan dengan pemeriksaan. Kalau pada anak-anak ini memang menarik. Kalau pada anak-anak bisa ada beberapa studi yang mengatakan bahwa 80%. Kalau anak-anak itu ngorok, terutama dalam kondisi yang sehat, ya dan nggak lagi sakit batuk pilek tuh kok ngorok ya terus mulutnya kebuka, nganga pada saat tidur,
itu 80% penyebabnya adalah akibat pembesaran amandel dan adenoid. Itu diberesin, itu rata-rata dengan tindakan operatif kita angkat, langsung ngoroknya hilang. Iya. Dan itu langsung kembali lagi permasalahannya bisa kita atasi ya. Tadi saya bilang sudah mulai kurvanya sudah mulai landai, berat badannya sudah mulai turun, anaknya kok jadi moody, fokus belajarnya turun, malah kok jadi ngompol segala macam. Itu bisa karena dia dengan hilangnya mengorok mengalami perbaikan kualitas tidur. Jadi kayak gitu. Oke. Sekarang kita kembali lagi mungkin dalam segmen mitos atau fakta nih ya dok ya. Ini yang banyak sekali beredaran di masyarakat luas. Ya, oke. Nah, mungkin mulai dari yang pertama nih. Mendengkur adalah hal yang sangat umum dan sepenuhnya normal. Tidak perlu dikhawatirkan. Nah, sebetulnya itu adalah mitos atau fakta dok? Itu mitos. Mitos. Mendengkur itu tidak normal. Tidak normal. Oke, baik. Sekarang ada mitos atau fakta yang kedua nih dok. Yaitu hanya orang tua dan pria yang obesitas yang bisa mendengkur. Karena wanita ya mungkin jarang mendengkur katanya dok. Itu mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Ya, semua gender itu bisa mengalami kondisi mendengkur atau mengorok dan tidak hanya pada orang tua, anak-anak pun bisa mendengkur. Wah, ternyata ya cukup bikin Kak Marta terbuka banget nih mengenai hal mendengkur itu. Dan yang selanjutnya nih, adakah misalnya minum alkohol atau obat penenang sebelum tidur akan membantu tidur lebih nyenyak atau deep sleep dan mengurangi dengkuran? Itu mitos atau fakta? Oke. Itu mitos. Iya. Jadi sebenarnya konsumsi alkohol, merokok juga, itu meningkatkan risiko untuk mengalami mendengkur atau mengorok. Ya, itu faktor risiko mengalami mengorok atau mendengkur. Dan hubungan dengan kondisi deep sleep itu, walaupun sudah anggaplah konsumsi obat penenang dan segala macam, jika sumbatannya memang masih ada di tubuh pasien itu, maka tidak akan berpengaruh sebenarnya. Maka dan sebenarnya ini juga menarik, pasien yang atau orang yang mengorok atau mendengkur itu biasanya agak kesulitan untuk mendapatkan fase deep sleep-nya. Karena dengan mengorok itu keseringan selalu berada di fase superficial sleep, nggak nyampe dia deep sleep-nya. Makanya itu sering tanda-tanda mengorok atau mendengkur yang mengarah ke sleep apnea. Harusnya kalau orang habis bangun tidur itu kan segar ya Kak Marta ya? Iya, betul. Harusnya ya. Tapi biasanya pada orang yang mengalami sleep apnea itu atau mengorok mendengkur yang ke arah sleep apnea itu bangun-bangun tuh malah capek dia. Walaupun dihitung durasi tidurnya cukup. Jadi dia hanya selalu di superficial sleep. Nggak nyampe dia deep sleep-nya. Sedangkan yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu deep sleep. Ya. True sleep itu atau tidur yang benar kita akan tidur adalah deep sleep. Baru dia dapat efek sebagai. Wah. Gitu. Baru Kak Marta sadar juga. Banyak sekali ternyata mitos yang berkeliaran ya di masyarakat luas kita ya. Dan yang selanjutnya ini juga ada mendengkur hanya disebabkan oleh posisi tidur yang terlentang. Jadi banyak orang mungkin yang jadi tidur ke samping. Nah, itu mitos atau fakta, dok? Mitos, ya. Jadi benar bisa dibilang posisi terlentang itu atau posisi dalam supinasi, terlentang maksudnya punggung di bawah ya. Jadi itu memang posisi yang meningkatkan risiko untuk mendengkur karena itu karena efek gravitasi. Langit-langit, lidah segala kita itu jatuh, jadi menyempitkan saluran nafas atas. Ya jadi itu. Jadi memang kembali lagi prinsipnya jika sudah ada sumbatan yang terjadi di saluran nafas, di pipa saluran nafas atas kita itu, apalagi ditambah dengan posisi tidurnya terlentang, supinasi, itu meningkatkan risiko mendengkur. Makanya penanganan awal kondisi mendengkur yang paling simpel itu kita rubah posisi tidur. Yaitu dengan menyamping atau sebenarnya tengkurap sih bisa, tapi banyak orang yang nggak nyaman tengkurap ya karena dia nyampingnya. Karena dengan posisi menyamping atau tengkurap itu melebarkan saluran nafas atas kita di tenggorok.
mengurangi Mendengkur itu ya. mengurangi mendengkur. Oke, dan mungkin dokter adakah pesan yang ingin disampaikan di segmen terakhir kita ini? Oke. Buat Depra Lovers yang mungkin Iya, masih iya. rasa masih mendengkur dalam tidurnya, baik itu disadari maupun tidak. Oke, ya dari pembahasan yang kita lakukan hari ini, diskusi hari ini, yang bisa saya sampaikan adalah jangan pernah menyepelekan kondisi mengorok atau mendengkur pada diri sendiri atau keluarga, Bapak Ibu sekalian ya, karena memang mendengkur atau mengorok itu merupakan suatu tanda atau sinyal bahwa ada terjadinya sumbatan di saluran nafas atas kita yang nantinya bisa berimplikasi ke beberapa kondisi medis yang lain. Jadi stop menormalisasi kondisi mengorok pada tubuh kita. Oke. Wah, terima kasih banyak dokter sudah mau hadir dan bincang-bincang seputaran mendengkur itu antara gangguan tidur atau tanda berbahaya. Jadi banyak sekali yang sudah kita dapatkan dari sharing kita pada kesempatan kali ini. Semoga Depra Lovers juga bisa memperbaiki dan mencari solusi apabila merasa mungkin dirinya kayaknya sudah mendengkurnya parah banget nih. Jadi kita bisa mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada dalam tubuh kita. Dan Kak Marta mengucapkan terima kasih kepada Pak Dokter sudah Sama-sama, mau menyempatkan diri untuk hadir. Terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Jadi jangan kemana-mana, sampai jumpa di topik-topik spesial lainnya. Bye-bye.